Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mahasiswa ingin mempresentasikan tentang analisis arsitektur IS, dan SAS dalam sebuah platform digital dalam cloud computing. Perkenalkan saya Fiandra Jika Pertama dari kelas TI 2023 Kitchen 2 dengan NIM 1236616 dan ini teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Usman Ali, NIM saya 4123 Saya dari kelas TI 2023 KIP C2. Nama saya Linda Sari, NIM 41236618 dari kelas TI KPC 2. Perkenalkan, nama saya Zara Rizky Gita Pramesti dari kelas TI KIP 2002, NIM 41236623. Perkenalkan, nama saya Vida Kusmilia dengan NIM 400 dari kelas TI C2 KIP 2023. Perkenalkan, nama saya Linda dari TI 2023 KPC 2 dengan NIM 41236618. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan apa itu cloud computing, teknologi revolusioner yang menjadi fondasi transformasi digital di berbagai sektor. Tiga model utamanya itu IaaS, PaaS, dan SaaS. Memberikan solusi inovatif dengan tingkat fleksibilitas dan efisiensi yang berbeda. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi arsitektur, platform utama, kelebihan, kekurangan, dan perkembangan ketiga model tersebut secara mendalam. Nah, konsep cloud computing pertama kali muncul pada tahun 1960-an ketika John McCarthy mempopulerkan gagasan komputasi sebagai aktivitas. Namun baru pada 2006, layanan cloud modern dimulai dengan peluncuran Amazon Web Service atau AWS yang membuka jalan bagi era baru komputasi berbasis internet. Selanjutnya itu ada tiga arsitektur cloud computing. Yang pertama itu infrastruktur as a service, yang kedua itu PaaS yaitu platform as a service, yang ketiga itu SaaS yaitu software as a service. IaaS atau yang biasa panjangnya Infrastructure as a Service itu adalah model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT virtual seperti server, penyimpanan dan jaringan, penggunaan bertanggung jawab untuk mengelola OS atau terus middleware dan aplikasi di atas infrastruktur tersebut. Diagram arsitektur penggunaan mengelola OS, terus middleware dan aplikasi, sementara penyedia mengelola hardware, storage, jaringan, dan virtualisasi. Di sini kelebihannya lebih biaya efisien, terus kontrol penuh, fleksibilitas dan stabilitas, aksesibilitas sama keamanan terintegrasi. Kekurangannya yaitu keahlian teknis dibutuhkan, terus ketergantungan dalam penyediaan, biaya berkelanjutan, dan latensi jaringan. Terus selanjutnya ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu jenis platformnya contohnya itu Amazon Web Service, terus Microsoft Azure, terus Google Cloud Platform, IBM Cloud, sama Oracle Cloud Infrastructure. Terus analisis strukturnya, layanan infrastrukturnya itu sumber daya fisik seperti server, penyimpanan sama jaringan. Terus layanan virtualisasinya seperti abstrak perangkat keras menjadi sumber daya virtual. Lalu layar manajemen antar muka seperti dashboard atau API untuk mengelola infrastruktur dan penggunaannya itu hosting aplikasi, pengembangan dan pengujian analisis data besar. Selanjutnya yaitu PaaS atau platform as a service. PaaS itu model komputasi awan yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, pengelolaan, dan penyebaran aplikasi tanpa perlu memikirkan infrastruktur dasar. Diagram arsitektur, penggunaan pengelola OS, middleware, dan aplikasi sementara penyediaan pengelola hardware, storage, jaringan, dan virtualisasi. Kelebihannya yaitu efisiensi waktu dan biaya, fokus pada pengembangan aplikasi, stability, penguasaan sumber daya otomatis sesuai kebutuhan, stabilitas platform berbasis cloud dapat diakses di mana saja. Kemudahan kolaborasi yaitu mendukung kerja tim secara real time, interaksi mudah, dapat terhubung dengan API dan layanan ekstern. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada vendor. Resiko vendor login, kontrol terbatas, tidak memiliki akses penuh infrastruktur, masalah keamanan, data sensitif beresiko jika ada celah keamanan, biaya tidak terduga, penggunaan sumber daya yang meningkat mendadak. Jenis platformnya yaitu Google App Engine, yaitu mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, Go, Node.js. Selanjutnya yaitu Microsoft Azure, fokus pada aplikasi web dan mobil, integrasi DevOps. Yang selanjutnya yaitu Heroku, platform sederhana untuk pengembangan berbasis kontainer. Selanjutnya yaitu IBM Cloud Foundry, yaitu open source fleksibel untuk kebutuhan aplikasi perusahaan besar. Analisis strukturnya yaitu runtime environment, menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi tanpa mengelola OS atau server. Yang kedua yaitu middleware, mendukung layanan seperti fetching atau autentikasi. Selanjutnya yaitu database management, yaitu mendukung database SQL dan non-SQL. Selanjutnya development tools, yaitu menyediakan alat debug,
testing, dan deployment otomatis. Selanjutnya yaitu ada SaaS, Software as a Service, yaitu model layanan berbasis cloud di mana aplikasi perangkat lunak dapat diakses langsung melalui internet tanpa perlu instalasi lokal di perangkat pengguna. Dalam SaaS, penyedia layanan menangani semua aspek termasuk infrastruktur, platform, perangkat lunak, pembaruan, dan keamanan. Kelebihannya yaitu mudah diakses, dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet, memungkinkan mobilitas yang tinggi. Biaya rendah, tidak memerlukan investasi awal untuk perangkat keras atau lisensi perangkat lunak. Pemeliharaan ditangani penyedia, pengguna tidak perlu khawatir tentang pembaruan perangkat lunak, keamanan, atau pemeliharaan infrastruktur. Stabilitas mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik untuk menambah kapasitas atau mengurangi biaya. Kolaborasi mudah, aplikasi berbasis web memfasilitasi kolaborasi tim secara real-time. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada internet, memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi optimal. Keamanan data, data pengguna disimpan di server penyedia, menimbulkan risiko privasi dan keamanan. Fleksibilitas terbatas, pengguna terikat pada fitur dan pembaruan yang disediakan oleh penyedia. Kendala kustomisasi, tidak semua SaaS menawarkan opsi untuk kustomisasi mendalam. Downtime potensial, ketergantungan pada server penyedia, berarti jika ada downtime di pihak mereka, aplikasi tidak dapat digunakan. Contoh aplikasinya yaitu struktur model ada 5 contoh aplikasi model yang terintegrasi dengan model cloud computing, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Netflix, yaitu model cloud SaaS. Instagram, model cloud PaaS. TikTok, model cloud kombinasi SaaS dan PaaS. Snapchat, model cloud IaaS. Spotify, model cloud kombinasi PaaS dan SaaS. Perbandingan IaaS dan PaaS dan SaaS. Perbandingannya pertama dari aspek fleksibilitas, IaaS sangat tinggi, PaaS sedang, dan SaaS rendah. Dari aspek kendali, IaaS tinggi, penggunanya mengelola, dan PaaS itu kendalinya sedang, yang SaaS itu rendah. Kemudahan, IaaS itu memerlukan keahlian tinggi, PaaS itu kemudahannya sedang, dan SaaS itu kemudahannya sangat mudah. Contoh dari IaaS adalah AWS, EC2, dan Google Computer. PaaS contohnya itu Google App Engine dan AWS. Dan KaaS itu contohnya Google Workspace dan Salesforce. Perbandingan layanan berbasis platform dalam model IaaS, PaaS, dan SaaS. Platform AWS itu kelebihannya fleksibilitas tinggi, stabilitas cepat, kekurangan kompleks untuk pemula dan biaya meningkat cepat. Platform Google Compute Engine, kelebihannya itu performa optimal, integrasi Google Cloud yang kuat. Kekurangan memerlukan pengetahuan teknis mendalam. Platform Microsoft Azure, itu kelebihannya dukungan hybrid cloud yang baik, dan kekurangan itu ketergantungan pada ekosistem Microsoft. Terus platform Google App Engine, itu PaaS, kelebihannya pengembangan aplikasi lebih cepat, kekurangannya kurang fleksibel untuk pengaturan custom. AWS Elastic Beanstalk, itu kelebihannya optimisasi deployment, integrasi ekosistem AWS, kekurangannya biaya tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Platform Azure, Microsoft Azure App Service, kelebihannya integrasi dengan Azure DevOps, dan kekurangannya tergantung pada koneksi internet yang stabil. Platform Google Workspace, kelebihannya itu mudah digunakan, produktivitas tinggi. Kekurangannya ketergantungan penuh pada Google. Platform Salesforce, kelebihannya adalah solusi bisnis lengkap dengan CRM terintegrasi. Kekurangannya biaya mahal untuk perusahaan kecil. Terakhir itu platform Dropbox, itu kelebihannya mudah digunakan dan sinkronasi otomatis, kekurangannya kapasitas gratis terbatas. Dan sebelumnya layanan berbasis platform dalam model IaaS, PaaS, dan SaaS. Prinsip kelebihan dan kekurangan pada platform AWS EC2 yaitu kelebihannya fleksibel tinggi, skalabilitas cepat. Kekurangan kompleks untuk pemula, biaya meningkat cepat. Platform Google Compute Engine, kelebihannya performa optimal, integrasi Google Cloud yang kuat, dan kekurangannya memerlukan pengetahuan teknis mendalam. Platform Microsoft Azure VM, kelebihannya dukungan hybrid cloud yang baik, kekurangan ketergantungan pada ekosistem Microsoft. Google App Engine, kelebihannya pengembangan aplikasi lebih cepat, kekurangan kurang fleksibel untuk pengatur custom. AWS Elastic Beanstalk, kelebihan otomisasi deployment, integrasi ekosistem AWS, dan kekurangannya biaya tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Microsoft Azure App Service, kelebihan integrasi dengan Azure DevOps,
Kekurangan tergantung pada koneksi internet yang stabil. Google Workspace mudah digunakan, produktivitas tinggi. Kekurangannya ketergantungan penuh pada Google. Salesforce, kelebihan solusi bisnis lengkap dengan CRM terintegrasi. Kekurangannya biaya mahal untuk perusahaan yang kecil. Dropbox, kelebihannya mudah digunakan, sinkronasi otomatis, dan kekurangan kapasitas gratis yang terbatas. Analisis dan kesimpulan. Analisis IAS memberikan fleksibilitas dan kendali penuh, cocok untuk organisasi besar dengan kebutuhan kompleks tapi memerlukan pengetahuan teknis tinggi. PAS mempercepat pengembangan aplikasi dengan mengurangi beban infrastruktur, ideal untuk pengembangan aplikasi tetapi kurang fleksibel dibandingkan IAS. SaaS sangat mudah digunakan, cocok untuk bisnis kecil hingga besar yang membutuhkan solusi siap pakai, tetapi bergantung penuh pada penyedia. Dari segi evolusi, ketiga model ini saling melengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan komputasi awan, mulai dari infrastruktur hingga aplikasi. Kesimpulan perbandingan dari aplikasi dalam platform, pilihan antara IaaS, PaaS, dan SaaS harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Kombinasi model dapat digunakan untuk mendapat manfaat maksimal, misalnya menggabungkan IaaS untuk infrastruktur, PaaS untuk pengembangan, dan SaaS untuk produktivitas. Perbandingan universal, IaaS adalah fondasi memberikan kontrol penuh untuk kebutuhan kompleks, PaaS adalah percepatan menghapus hambatan teknis dalam pengembangan aplikasi, SaaS adalah solusi instan memberikan akses cepat ke alat dan layanan tanpa investasi teknis. Dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.